Rohnya orang yang beriman itu kalau meninggal, kalau dia masih punya hutang, maka rohnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai mahbusatun yaqum an maqamiha al-karimati, dijauhkan dari tempat yang mulia walaupun dia orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nyosoleh pertanyaan minggu ada. Pertanyaan teretan Muhammad Romli Bapak Pamong. Bagaimana orang yang meninggal kemudian meninggalkan harta, lalu dipakai dijadikan biaya uangnya, biaya tahlilan, sedangkan dia masih punya hutang. Sana kan? Ketinapa hukumah orang sobung umur meninggalkan harta atau bersirkah, lalu kemudian hartanya dipakai untuk biaya tahlil, beli beras, wadem, kuat telur dan lain sebagainya, bersih bertokang, lagi. Sedangkan si mati yang diotak, maka juga pernah tak bintu tak kenging. Orang yang meninggal kak bintok yang harus dilakukan pertama kali dibayar hutangnya. Jadi masalah tahlilaki benih kewajiban, masalah sedekah benih kewajiban. Tapi kewajiban orang yang meninggal apabila dia punya hutang, kalau meninggalkan harta, maka hartanya diambil untuk dibayarkan hutangnya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajabu nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yubdo anhu. Rohnya orang yang beriman itu kalau meninggal, kalau dia masih punya hutang, maka rohnya ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ai mahbusatun yaqum an maqamiha al-karimati, dijauhkan dari tempat yang mulia walaupun dia orang baik, hatta yubdo anhu, sehingga hutangnya dibayar. Lalu kemudian qala Ibnu Sabbagh wa ghairuhu amma istina'u ahli al-mayyit tu'aman wa jam'in amma istina'u ahli al-mayyit tu'aman wa jam'un nasi 'alaihi fa bid'atun ghairu mustahabbatin li huznihi. Adapun keluarganya mayit apabila membuat makanan dan mengumpulkan orang di waktu dia meninggal, fabid'atun ghairu mustahabbatin, maka hukumnya bid'ah, tidak disunnahkan. Kenapa? Lihusnihi, karena pada waktu itu sedang masih berduka. Bal huwa haramun, bahkan diharamkan. In kana alaihi dainun, apabila mayitnya masih punya hutang. Artinya mungkin mayit yang diutang, uang peninggalan mayit atau hartanya peninggalan mayit kan itu tak kenging biaya meleberes sudah kaki kan kui mayit, tak kenging biaya tahlil, tak kenging biaya selain-lain, sewajib ekunasi kan kui majar utang. Walau kalilan sedangkan utangnya seperti utang misalnya 100.000, pesen saya tinggalkan 100 juta. Walaupun 100 juta nikah, biaya apa yang kuin apa tetap diharamkan, tetap tidak diperbolehkan, tetap diharamkan selagi hutangnya yang sedikit itu belum dibayar. Kenapa dianatir kata marhunatun bihi ruhnan syar'iyyan? Kenapa? Karena harta peninggalan mayit itu digadaikan dengan hutangnya secara gadaian syariat atau agama. Wa kadza in kana fil warasati al mahjuru alaihi. Begitu juga diharamkan memakai uang peninggalan mayit apabila fil warasati in kana fil warasati mahjurun alaihi aghaibun, apabila di ahli warisnya itu masih ada orang yang dicegah tasarrufnya seperti anak yang masih kecil. Andi anak gini kita beliau
Artikel PC, si mati meninggalkan harta. Maka hartanya gak itu tak ingin ke biaya selain, tak ingin ke biaya tahlilan dan lain sebagainya. Sebelum haknya yang kecil itu belum diberikan. Contoh, anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Atau anak-anak kita berumur kita beli. Belum dewasa. Sebelum bagian hak daripada anak yang kecil itu diberikan, tidak boleh uangnya dipakai untuk apapun. Paham? Bagi gelu, dia masyarakat bagi gelu. Bagi peraid. Kamu sengki air, kita boleh tak salah begini. Peraid, berapa bagian din jatim, berapa bagian din nak kanak sedikit ini, umpamanya 100 juta %. Nak kanak ini jatim andi bagian 5 juta umpamanya. Bagi gelu 5 juta. Bagi gelu 5 juta. Baru kak dihitung uangnya digunakan untuk yang lain. Wa mahallul hurmati fima dzukira law sana'u min as-sirqati. Diharamkannya memakai uang peninggalan mayit itu untuk kepentingan apa saja apabila uang itu dipakai untuk bukan kepentingan hutangnya. Kalau mayitnya masih hutang. Dan juga kalau mayitnya punya hutang, dan juga kalau mayitnya masih punya anak kecil yang ditinggalkan. Kenapa? Karena anak kecil yang ditinggalkan itu punya hak menurut aturan Allah, menurut aturan Rasulullah, menurut aturan agama. Anak itu juga punya hak mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan. Maka apabila sekelu baru dilaksanakan yang lain. Al-Bujairimi al-Khatib juz yang kedua halaman 588. Sekarang idza kana tu'amu al-mazkuru min malil warasati al-balighin. Sekarang bagaimana kalau anaknya itu yang ditinggalkan sudah balik semua? Sudah dewasa semua. Aw min ghairihim, atau di orang lain min ahli bait dari keluarga mayitnya, mimman yasihu tabarru'uhu, dari orang-orang yang sah tabarruknya atau perbuatan baiknya, fa innahu mahmudun syar'an. Kalau orang yang meninggal itu meninggalkan harta, lalu kemudian anak-anaknya atau ahli warisnya sudah dewasa semua. Sudah dewasa semua. Yang tadi kan tidak dewasa. Sekarang sudah dewasa semua. Gak agus kepil, agak tak alih kepil umpamanya. Nah, bagaimana? Mun na'an kepil ini kesetuju pada rida uang peninggalan pengtuana boleh digunakan untuk dibuat sedekah bagi yang meninggal. Fa innahu mahmudun syar'an, itu perbuatan yang terpuji menurut syarak atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu imma shadaqatun yurja husulu sawabiha ilal mayyiti. Kenapa? Karena bisa jadi itu uangnya dipakai untuk sedekah yang pahalanya ditujukan untuk mayit. Kalau sudah dewasa semua anak-anaknya atau ahli warisnya yang ditinggalkan, maka mereka boleh menggunakan uang itu dijadikan sedekah atau yang lain. Dijadikan sedekah yang pahalanya diharapkan sampai kepada mayit. Lalu kemudian bagaimana? Apakah pahalanya sedekah, pahalanya baca Quran, pahalanya yasinan, pahalanya tahlil, pahalanya doa, pahalanya istighfar, apa itu sampai kepada mayit? Yakin, hakul yakin, itu sampai pahalanya kepada mayit. Lalu kemudian wa hadza mustahabun bi ittifaqil ulama. Ini dianjurkan dan diperintah dan disunnahkan bi ittifaqil ulama, menurut sepakatnya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bisa jadi uang yang dipakai deki sedekah dekat mayit. Wa imma diafatun, bisa jadi deki statusnya ya soguan apa? Torator dak goreng sedang datang lil hadirin, dak goreng sidir hadir salah labat. Ya beri nase, beri bidang, itu namanya dhiyafah. Torator, sohuan. Apa cak masuran sebelah musurah? Torator, kangkak. Berbe, kangkak. Wahiyya min makarimil akhlaq. Sedangkan orang kadinto bila ketamuyan ngatorin ke angka, ngatorin berbe, ngatorin kusoku,
Kak dintoh adalah perbuatan yang terpuji min makarimin akhlaqih, termasuk perbuatan akhlak-akhlak yang mulia. Wa fil hadis as-sahih, dalam hadis yang sahih, may yu'minu billahi, barang siapa yang iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, falyukrim, hendaknya orang itu, falyukrim dhaifahu, hendaknya orang itu memuliakan tamunya. Barang siapa yang iman kepada Allah, yang iman kepada hari akhir, hendaknya orang itu memuliakan tamunya. Jadi menandik tamu ya kapan muljaaki. Ya termasuk cara-cara muljaaki tamu. Kitur ngapo? Bade bidang bareng ki bidang. Artinya saking ngasih meninggal kak dinto agak anak sila dewasa. Harta peninggalan si mati ini yang meninggal itu diambil oleh anaknya. Lalu kemudian orang-orang salah labet, beri seeren sebagai dia apa? Itu bagus sekali. Karena sebagai penghormatan kepada tamu, Qurratul Ain Sahifah 88. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kasih napa? Bagaimana umpama arasanan? Pertanyaan saudara Agus. Sikiburu ngerti? Berisanya aki sikiburu? Paham. Kemudian pertanyaan saudara Agus. Masalah saya ini dijelaskan mengutip hadis Nabi SAW. Iyyakum wal ghibata. Ajauna sampean kafidah ke arasanan. Jauhilah rasane orang menghibah orang lain. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Saungkuna ghibah arasanan dosana lebih raja tembang zina, dosana lebih berat tembang zina. Kenapa? Fa innar rajula qad yazni wa yatubu. Karena sesungguhnya seseorang laki-laki atau perempuan itu bisa melakukan zina lalu dia bisa bertobat. Fayatubullahu subhanahu wa ta'ala alaih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Mun orang arasanan dosanya lebih berat, dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa? Kalau orang berzina, kalau dia bertobat betul-betul, Allah bisa mengampuni dia. Tapi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu. Sesungguhnya orang arasanan, orang yang melakukan ghibah terhadap orang lain, la yughfaru lahu, tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Umpama bener yang mate, ingat lagi, tahlil lagi. Sawit itu, tapi jurusan arah tak bisa sepora. Tak bisa sepora. Hatta yaghfir lahu sahibuhu, sehingga orang lain seirasan nyapora. Mun seirasan nyapora, maka jurusan isapora. Mun seirasan ini pakun pekel, pakun tanda remah, tak bisa. Oleh karena itulah dosa arasanan lebih berat daripada azina. Keng kita bersama Kak Dinto seakan-akan tak apa. Biasa, beda-beda tompan pokok, lalu bisa tahu orang kepu. Kebanyakan. Ipan kempang kasa. Ya kem tak apa. Ya kem tak dosa. Biasa, bertompan pokok. Nama boleh ada anpadi. Detik ada. Enggak menandurkan anak ini ding banjai kau. Pada Pak. Nah sekarang pertanyaan saudara Agus, dia remang muntah minta sepura, kau orang sirasana, kemudian sirasani mati, kan? Kemudian sirasani mati. Maka Kak Dinto, jawabannya adalah, Kak Dinto, fa in kana ghaiban. Apabila orang seirasani Kak Dinto tidak ada di tempat fi safarin ba'idin, ada di tempat yang jauh. Misalnya rasanan kadur. Adur wah nang Mekah tak mulai sekali. Mati. Mesti tak mati. Tak mulai sekali. Teleponnya tak bisa hubungi. Dia mesti minta sepura. Lagi. Jauh melakukan perjalanan jauh. Au maitan atau orang seirasani mati. Fayambawi ayyughfir lahu al-istighfar wa du'a wa yughfir minal hasanat. Hendaknya orang yang seirasanan kita sempat minta sapura mabanyak nyunaki sapura orang yang seirasanan. Seirasan nyunaki sapura kalau nyunaki sapura kalau ya Allah sapura kiat dur Gusti seirasan mulu lebih gula ya Allah gula tak sempat minta sapura Gusti sedikit belum juga ke nyunaki sapura Allah. Harapan apa? Dengan harapan adur ya akhirat tak nuntut. Harapan ku laku dengan harapan adur ya akhirat tak nuntut. Pokoknya lagu bagus. An Sabit an Anas marfu'an. Ini dari sahabat Sabit, ini dari sahabat Anas. Merupakan hadis yang marfu'. Inna min kafaratil ghibati
antastaghfir liman tabtahu taqulu Allahumma ighfir lana wa lahu. Ini adalah yang disampaikan diriwayatkan oleh sahabat Sabit dan sahabat Anas, merupakan hadis yang marfu. Sesungguhnya tebusan orang yang melakukan perbuatan ghibah atau arasanan, antastaghfir liman tabtahu, hendaknya memohon ampun kepada Allah agar orang yang dighibah seirasane isapura sareng Allah itu setusane. Takul kepada muta ada ya bani kok Allahumma fir lana wa lahu. Sapura aki gula Gusti ban sapura aki orang-orang seirasane ten gula. Sapura aki orang seirasane ten gula. La tak sempat minta sapura. La tak sempat minta sapura. Cuci di rumah jarang. Tak sempat minta sapura, iwak arasanan iwak todi nikah. Nikah arawasanan iwak todi. Arasanan iwak todi. Cuman tak sempat minta sapura, seirasane mati. Kan senikah. Maka carana banyak nyo lagi sapura sedekain nikah sedekah atur si mate nikah pangeran gula tak sempat minta sapura nikah sapura aki atur pangeran gula tak sempat minta sapura. Kenapa? Karena ada tuntutan kula ko ya Allah, ada tuntutan pulang si arasanan sehingga kalau bantuan arasanan nikah. Al Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Riyadhus Shalihin meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah jabu apa bentau kafi al-muflis, manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Sahabat aja jawab, kikarin orang setan itu Kanjeng Nabi. Benih dah Kanjeng Nabi. Orang yang bangkrut di hari kiamat, orang yang banyak kencana sholat, orang yang banyak kencana bahasana, banyak kencana sedekahna, banyak kau kencana kebagusana. Cuma nanti di akhirat banyak orang yang menuntut. Satunya menuntut, ya Allah, coba masuk surga boleh rasanya yang lebih nikah. Situng menuntut, nika tak mau gula pangeran. Situngna nuntut, nika fitnah gula pangeran. Nika situngna nuntut, nika pernah mukul gula tak pangeran. Situngna nuntut, nika pernah ngelapaun gula pangeran. Pokoknya sekapir banyak nuntut sehingga pahalanya tadi. Tamende. Kencana tamen? Tamende. Kencana selama tamende, kencana ibadat ada yang menuntut lagi. Ada yang menuntut lagi. Beda boleh. Mungkin gula pangeran, nika pernah rongirok bareng gula. Nika pernah rongirok sepeda gula pernah kempos pangeran. Kencana tak ada. Maka bagaimana? Tusana orang saya sakit, lagi orang sini kah? Tusana orang saya sakit, tusana orang saya salai, tusana orang saya rasani, tusana orang saya fitnah. Beki, lagi kau orang sini kah? Salah kencana tak ada. Ini tusana orang itulah muflis, orang yang bangkrut. Makanya kebanyakan itu orang yang masuk neraka itu colok sih masuk neraka. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang sesuatu yang banyak menyebabkan orang itu masuk neraka. Bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah pasangkan al-famu atuting al-famu wal farju. Sima banyak orang masuk neraka ya colok daun Kanjeng Nabi. Ben parji, saya beri baba. Colok cuma banyak orang masuk neraka nih. Dua lubang ngajak si atas, lubang si baba. Jadi si atas dan si baba, cuma banyak orang masuk neraka. Maka kita harus hati-hati. Lalu semakin pertanyaannya, bagaimana menerasakan orang yang mati? Kan pertanyaannya, arasanan orang odi tak sempat minta seorang mati. Makin orang yang mati, tidak menroki odi kan aja ada keren sape kuah. Padahal mati orangnya. Apakah boleh? Apakah dosa juga? Dosa dia lebih berat. Dosa ya. Dosa cik kiburu tak dintoh ipakon banyak nyonaki saporana susana orang seirasane ithafus sadah al-muttaqin bi syarhi ihya ulumuddin juz yang ke-9 halaman 337. Makin bermuna sana orang Islam mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata sahibukum fad'uhu wa la taq'u fihi." Apabila utrukuhu minal kalami fima yu'zihi. Mun bedekancan ben mate. Apabila ada temanmu meninggal, fad'uhu, maka tinggalkanlah berbicara yang menyebabkan dia sakit. Tinggalkanlah perkataan-perkataan yang dapat menyakitkan dia. Artinya mun bedereng mati, meskipun ketika orang coba pakon cek kataca, tek beki kataca, senyebab pagi, itu disakin orang si mati.
Karena orang yang mati kadin itu bisa sakit sebagaimana orang yang hidup. Orang yang odik mejak godai, rasanya selak, berak. Apa boleh orang mati? Pada. Wala taqumu fihi dabun kanjeng Nabi aina tatakallamu fi irdihi bisu'in wala bi syai'in min akhlaqihi zamimati. Jangan engkau berbicara tentang kejelekan mereka orang yang meninggal. Wala bi syai'in min akhlaqihi az-zamimati. Jangan juga engkau bicarakan kejelekan akhlaknya dia. Paling selamat tinggi jaga tatam lo udah keren sampai kena. Kita jangan berbicara seperti itu. Jangan berbicara seperti itu. Faghibatul mayyit, dengarkan baik-baik. Faghibatul mayyit afdhu min ghibatil hayy. Melakukan ghibah terhadap orang yang meninggal lebih berat daripada melakukan ghibah terhadap orang yang masih hidup. Arasanan orang si mate. Arasanan orang si mate. Acaca kejuban orang si mate. Lebih berat etempeng acaca kejuban orang Saudi. Lebih berat etempeng acaca kejuban orang Saudi. Li'annahu yurja istighlaluhu. Apabila orang yang hidup mun orang Saudi irasan nih yurja istighlaluhu masih bisa diharapkan untuk meminta maaf kepada dia. Mun orang Saudi bisa diharapkan masih minta maaf. Adik salah, rasanan ke situ moreng. Mun Saudi gampang kok minta favor kok pernah caca beun. Ya kok nur aki ore. Akan bisa kan? Bisa kan? Mulai mati dia mah. Mulai mati dia mah. Ni kala arasanan mati, segala arasanan udin. Arasanan udin segala tak sempat minta favor mati. Mungkin arasanan orang saya mati. Li'annahu yurja istihlaluhu mun arasanan orang Saudi bisa diharapkan untuk meminta maaf, mudah caranya untuk meminta maaf. Bikhilafihi, beda halnya dengan orang yang sudah meninggal. Kalau yang diribah seirasanya orang yang sudah meninggal lebih berat. Kenapa? Caranya minta sabur melarat. Minta sabur apa jalan mati. Entar ke kubur kok minta sabur noy kok melarat. Suahnya ada iya kok nyaburai kok. Tak bisa. Tak bisa. Makanya berat. Oleh karena itu kita cek pengen cek panggempan cat anure. Apa cek ungguan tak? Cek ungguan, kata ungguan tidak sampai. Makin ungguan, disuruh orang ungguan tidak boleh. Muntah ungguan menirasakan boleh apa? Fitnah. Pola ungguan, apa boleh tahu ungguan? Pola ungguan saya tahu boleh. Apa boleh unggu? Apa boleh ungguan? Kali itu keterangan. Kali itu keterangan beda nang ithafus sadah. Juga Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin juz yang ke-14 halaman 291. Kemudian beda dengan kitab Minhajul Abidin karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an halaman yang ke-11. Kemudian di syarahnya namanya Sirajut Talibin li Syekh Muhammad Ihsan Al-Jamfasi. Kali itu halaman juz yang ke-1 halaman 163.